Hakim bukan sekedar pemutus perkara. Ia adalah penjaga keadilan dan bangkit Allah di muka bumi. Karena itu, Islam mensyaratkan kriteria ketat bagi siapapun yang ingin memegang jabatan ini. Satu keputusan salah bisa menjerumuskannya ke neraka, sementara keputusan yang benar bisa mengantarkannya ke surga. Ini penjelasan fikihnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wala yajuz an yaliyal qada'a illa man istukmilat fihi khamsa asyrata khoslatan. Tidak boleh seseorang menjabat sebagai hakim kecuali apabila telah terpenuhi padanya 15 syarat, yaitu al-islamu wal bulughu wal aqlu wal hurriyatu wal dzukuratu wal adalatu. Yang pertama Islam, yang kedua baligh, yang ketiga berakal, yang keempat merdeka, yang kelima laki-laki, yang keenam adil. Wa ma'rifatu ahkamil kitabi was sunnati. Yang ketujuh mengetahui hukum Al-Quran dan Sunnah. Wa ma'rifatul ijma'i. Dan yang kedelapan mengetahui ijma' atau kesepakatan para ulama. Wa ma'rifatul ikhtilafi. Dan yang kesembilan mengetahui perbedaan pendapat atau ikhtilaf di antara ulama. Wa ma'rifatu turuqil ijtihadi. Dan yang kesepuluh mengetahui cara-cara berijtihad. Wa ma'rifatu tarafin min lisanil arabi. Yang kesebelas mengetahui sebagian bahasa Arab. Wa ma'rifatu tafsiri kitabillahi ta'ala. Yang kedua belas mengetahui tafsir kitab Allah Ta'ala yaitu Al-Quran. Wa an yakuna sami'an. Yang ketiga belas dapat mendengar atau tidak tuli. Wa an yakuna basiran. Dan yang keempat belas dapat melihat atau tidak buta. Wa an yakuna katiban. Wa an yakuna mustayqidhan. Dan yang kelima belas dapat menulis dan memiliki kewaspadaan, yaitu tidak lalai atau tidak mudah tertipu. Syarat hakim dalam Islam. Yang pertama harus Islam. Hakim wajib beragama Islam karena ia akan menegakkan hukum berdasarkan syariat Islam. Wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul kafirun. Surat Al-Maidah ayat 44. Contohnya, tidak sah jika seorang non-muslim memutuskan perkara antara dua muslim dengan hukum Islam karena ia tidak beriman kepada sumber hukumnya. Yang kedua, baligh. Hakim harus sudah dewasa, sebab anak kecil belum memiliki tanggung jawab hukum penuh. Contohnya seorang anak berusia 16 tahun belum bisa diangkat sebagai hakim meskipun cerdas, karena belum dianggap baligh secara hukum. Yang ketiga, berakal. Syarat ini mutlak. Orang yang tidak berakal tidak bisa memahami dan menimbang bukti. Contohnya, orang yang mengalami gangguan mental tidak sah menjadi hakim karena bisa salah dalam menilai orang. Yang keempat, merdeka. Budak tidak memiliki kebebasan penuh untuk bertindak sehingga tidak sah menjadi hakim. Contohnya dalam konteks zaman dahulu, budak tidak bisa menjadi qadhi karena statusnya di bawah tuannya. Yang kelima, laki-laki. Mayoritas fuqaha mensyaratkan hakim harus laki-laki karena jabatan ini menuntut tampil di depan umum dan memutus perkara besar. Contohnya, jika seorang perempuan diangkat menjadi hakim dalam hukum pidana syar'i, sebagian ulama tidak menganggap keputusannya sah menurut jumhur. Yang keenam, adil. Seorang hakim harus jujur, tidak fasik, dan tidak dikenal berbuat dosa besar atau sering melanggar norma. Contohnya, hakim yang menerima suap atau terbukti berbohong tidak memenuhi syarat keadilan. Yang ketujuh, mengetahui hukum Al-Quran dan Sunnah. Hakim wajib memahami dalil hukum dari Al-Quran dan hadis agar putusannya sesuai syariat. Ia harus tahu dalil tentang hukum waris, nikah, jual beli, dan hudud. Yang kedelapan, mengetahui ijma' atau kesepakatan ulama agar tidak memutuskan perkara yang bertentangan dengan ijma' yang sudah tetap. Contohnya, ia tidak boleh memutuskan bahwa warisan boleh untuk orang kafir karena ijma' menyatakan sebaliknya. Yang kesembilan, mengetahui ikhtilaf atau perbedaan pendapat. Hakim harus paham bahwa ulama kadang berbeda pendapat dan bisa memilih pendapat yang paling kuat. Contohnya dalam kasus talak 3 sekaligus, ia harus tahu bahwa ulama berbeda pendapat antara talak 1 atau 3 agar bisa menilai dengan bijak. Yang ke-10, mengetahui metode ijtihad agar dapat menarik hukum baru bila tidak ada nas yang jelas. Contohnya kasus penggunaan teknologi baru, misalnya transaksi kripto. Perlu pemahaman metode ijtihad seperti qiyas dan istihsan. Yang ke-11, mengetahui bahasa Arab karena sumber hukum Al-Quran dan Sunnah berbahasa Arab.
Contohnya, jika hakim tidak paham bahasa Arab, bisa salah menafsirkan ayat atau hadis. Yang kedua belas, mengetahui tafsir Al-Quran, supaya tidak salah menafsirkan ayat hukum. Contohnya, mengetahui bahwa ayat wasariqu wasariqatu, pencuri laki-laki dan perempuan adalah hukum potong tangan, bukan hanya ancaman moral. Yang ketiga belas, dapat mendengar, agar bisa mendengar keterangan para saksi dan pihak yang bersengketa. Contohnya, hakim yang tuli tidak dapat mendengar kesaksian dan pembelaan, sehingga tidak sah. Yang ke-14, dapat melihat, supaya bisa melihat bukti dan keadaan para pihak. Contohnya, hakim buta sulit menilai barang bukti atau melihat raut wajah saksi. Yang ke-15, bisa menulis dan waspada. Menulis diperlukan untuk mencatat keputusan dan berita acara. Kewaspadaan agar tidak terlibat oleh pihak yang licik. Hakim yang tidak pandai menulis bisa keliru mendokumentasikan putusan. Hakim yang sering mengantuk bisa lalai dan salah menilai bukti. Syarat-syarat ini menunjukkan bahwa jabatan hakim dalam Islam bukan sekedar posisi kehormatan, tapi tugas yang berat yang menuntut ilmu, keadilan, dan integritas yang tinggi. Hakim adalah wakil Allah dalam menegakkan hukum di muka bumi. Wallahu a'lam bishawab.